bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, walaupun masih di masa pandemi, tetap jaga kesehatan kalian. Jumpa lagi dengan aku, Yunia, dalam acara Lock On PMI Bali, dialog online bareng PMI Provinsi Bali. Yeay! Oke, di Lock On episode kali ini kita akan membahas salah satu bimbingan teknis yang baru saja dilaksanakan oleh PMI Provinsi Bali. Judulnya sih Bimbingan Teknis PIMER, yang merupakan singkatan dari Planning, Monitoring, Evaluation, dan Reporting. Nah, apa sih itu PIMER dan siapa saja sih yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatannya? Terus tujuannya ke depan ngapain sih? Pasti penasaran dong. Jadi stay tune di Lock On PMI Bali. Oke sahabat PMI, jadi kali ini episode Lock On akan mengangkat tema tentang PIMER yang bertajuk Failing to Plan, Planning to Fail. Jadi di sini untuk membahas PIMER itu sendiri, aku sudah mendatangkan narasumber-narasumber terpercaya dari PMI pusat hingga ke PMI yang paling melosok ke daerah-daerah gitu ya. Oke, di studio Lock On PMI Bali sudah ada narasumber kita yang tampan-tampan dan cantik-cantik. Tepuk tangan dong yang meriah. Oke. Masih semangat kan Bapak Ibu semuanya? Asik, kok Bapak Ibu ya? Enaknya panggil apa nih? Kakak-kakak? Ya udah, mas-mas dan mbok-mbok gitu. Karena masnya dari Jawa gitu. Oke, kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang pertama. Mungkin dari yang paling ganteng di studio ini, silahkan. Halo, sahabat PMI, saya Heri Firmansyah dari Biro Perencanaan dari Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. Oke, jadi selamat datang di Bali Mas Heri. Ini susah-susah loh kita ngundangnya dari PMI Pusat ya. Ya mumpung gratis kan. Kenapa enggak gitu. Oke, langsung kita menuju ke bumi yang paling timur di Pulau Bali. Bumi yang paling timur ada siapa nih? Silakan. Halo sahabat PMI dimanapun berada. Perkenalkan nih, nama saya Dewi Purnama. Saya staf PMI Kabupaten Karangasem, membidangi organisasi komunikasi. Terima kasih. Welcome. Jangan tegang gitu dong, Mas. Senyum. Aku santai aja. Santai ya. Gitu yuk. Oke, lanjut ke sisi kiri Yunia. Ini ada siapa? Halo sahabat PMI, nama saya Yeni Antari, saya staf di PMI Kabupaten Bangli. Saya sini sebagai alumni PIMER, pelatihan PIMER yang dulu. Makasih. Yang dulu, yang pernah ada gitu kan. Oke, jadi sudah lengkap ya, sudah ada dari pusat, kemudian ada alumninya juga, dan Mbak Dewi juga sebagai salah satu peserta BIMTEK yang baru kemarin dilaksanakan sama PMI Bali. Nah, kita mulai dari obrolan yang pertama, tentu kita butuh penjelasan ya sebagai kaula muda yang awam ini. Coba dong Mas Heri jelasin apa sih itu PIMER? PIMER, baik. Terima kasih Mbak Yuni. Iya. Ya, untuk PIMER itu kan kepanjangan dari Planning, Monitoring, Evaluasi, dan Reporting. Iya. Jadi salah satu metode untuk membuat suatu kegiatan, baik dari kegiatan program, proyek yang direncanakan, kemudian dengan waktu dan timeline, kemudian ada dimonitoring pelaksananya, kemudian dievaluasi jika ada yang baik dan tidak baik, dan kemudian ada pelaporan karena kegiatan itu harus kita laporkan. Jadi yang mengetahui itu bukan hanya yang pelaku yang kegiatan saja, tapi kan ada orang lain yang membutuhkan kegiatannya seperti apa. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi planning ini sebenarnya kayak basic yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi gitu kan ya. Betul. Jadi kita harus bisa merencanakan segalanya, karena tanpa merencanakan nanti ya itu kan motonya kan akan kegagalan dan akan berantakan semuanya dan tidak baik. Oke. Mas Heri sendiri sudah bergelut di bidang PIMER ini udah berapa lama, Mas? Saya kebetulan baru sih Mbak Yuni, di November 2000 kemarin saya sebelumnya saya dari divisi penanggulangan bencana. Oke. Kemudian pindah ke Biro Perencanaan. Biro Perencanaan yaitu bagian monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Oke, jadi sama-sama belajar kita ya. Betul. Gitu ya dengan sini. Oke, Mas.
Jadi kalau misalkan di sini adalah sebuah basic yang harus dimiliki, kira-kira yang terlibat dalam pelaksanaan PIMER ini sendiri yang paling utama tuh siapa sih Mas? Ya, yang paling utama setiap kalau di pusat kita ada 15 divisi biro. Berarti kan itu semua mempunyai kegiatan, ya kan? Dan itu harus direncanakan. Nah, direncanakan per tahunnya mereka misalnya ada berapa? Ada 20 miliar, berarti kan harus direncanakan kan kegiatannya, waktunya setahun berapa, menghabiskan apa, dan wilayahnya di mana. Jadi harus direncanakan, kemudian nanti akan dipertanggungjawabkan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan itu, dan itu kan pelakunya harus membuat laporan di ujungnya. Nah, antara perencanaan dan realisasi aktual ya pasti akan terjadi perubahan. Nah, itu kan namanya rencana kan kita belum tahu ya kedepannya seperti apa. Contoh, kita sudah merencanakan kegiatan misalnya workshop pelatihan PIMER, namun karena COVID jadinya nggak bisa secara tatap muka, jadi online. Itu kan kita kan di luar kekuasaan kita, jadi berubah strategi kan. Jadinya biasanya temu ada mengumpulkan peserta, jadinya online seperti itu ya. Konsekuensinya biaya yang dikeluarkan lebih berkurang kan. Biasanya ada tiket pesawat, ada hotel atau apa, dan biaya lain. Karena online kan hanya online ya, pakai data seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi basicnya tuh seperti itu loh, sebuah PIMER yang harus dimiliki. Harus memiliki rajin menulis ya kan, membaca dan sebagainya. Oke. Nah, kalau misalkan kita nanyain pengalaman, mungkin Mas Heri masih baru ya, karena baru pindahan dari divisi sebelah. Mungkin kita bisa tanya ke Mbak Yeni. Mbak Yeni yang udah lama nih, karena bilangnya alumni PIMER. Udah dari kapan bergabung? Waktu itu kita pelatihan PIMER di Bali, diadakan di Bali, dibantu oleh pendananya PMI Pusat, mungkin juga waktu itu Amerika Red Cross ya. Fasilitatornya semua dari pusat juga. Tahun 2015. Oke. Ya, di sana kita melibatkan pesertanya dari semua perwakilan 9 kabupaten kota dan provinsi, markas dan UTD-nya. Oke, jadi semua terlibat ya? Semua terlibat peserta. Terus di sana kita benar-benar kita pada saat pelatihan tuh benar-benar bagaimana kita pelajari PIMER tuh dari nol, bagaimana dari goal kita, gimana cara biar kita bisa buat outputnya, outcome-nya, sampai menentukan indikator ya. Ada di sana juga ada pohon pohon masalah itu. Masalah punya pohon ya. Ini buahnya kayak apa ya? Nanti kita dari pohonnya itu dari pohon, dari akar, batang, daun sampai bisa jadi buahnya. Rame yang ikut ya waktu itu? Iya, perwakilan dari kabupaten kita berapa ya? Markas 2 orang. Tambah di provinsi sama UTD-nya. Oke. Waktu itu yang diundang adalah sebenarnya kalau PIMER sendiri dalam melaksanakan BIMTEK atau pelatihan langsung itu sebaiknya ke siapa dulu sih? Apakah langsung ke staf yang membidangi atau ke pengurus atau kepala markas gitu, Mas? Ada yang mau jawab? Biasanya kalau kita di PMI itu, misalnya kita program ini PMI provinsi, mungkin dibantu dari pusat. Dari provinsi itu akan bersurat ke PMI masing-masing. Surat itu kita tunjukkan, kalau di kabupaten surat akan ditunjukkan ke pengurus kita dulu, ketua. Setelah didisposisi akan hasil disposisi itu siapa yang akan dikirim, mungkin dari pengurus konsultasi sama kepala markas, siapa yang akan ditunjuk. Biasanya kalau PIMER ini, karena PIMER kan bidangnya lebih banyak ke organisasi, mungkin ditunjuk yang membidangi organisasi. Yang membidangi organisasi ya. Karena di setiap kabupaten kan tidak bisa kita mengirim semuanya. Walaupun semuanya mau belajar ya. Waktu itu, nah di Bali, kalau misalkan di pusat sendiri sudah ada rolling kan, di Bali tentu saja ada rollingnya. Sekarang alumninya dari waktu pelatihan kemarin sisa berapa? Kalau kita di Bangli kita berdua, masih sisa saya karena satu udah pindah. Udah pindah. Terus kalau yang secara keseluruhan ingat nggak, Mbak?
yang di Bali ada siapa aja alumninya itu? Kalau di PMI provinsi ya, PMI provinsi hampir semua kader-kadernya ikut pelatihan. Terus di UTD-nya juga kayaknya yang Kabiru gitu. Kalau nama-namanya, kalau yang di UTD karena kita satu kamar, waktu itu saya satu kamar sama UTD provinsi sama Kadet Dharma. Oh, gitu ya. oke. Dan waktu ada juga Kak Daud. Ya, kalau dari kebanyakan kepala markas juga ikut. Kepala markas juga ikut ya. Singaraja kepala markasnya sama Daud. Terus Gianyar juga kepala markasnya yang dikirim sama dari UTD Bu Eka Sakti. Kalau Karangasem lupa siapa ya. Mungkin langsung dijawab sama Mbak Dewi. Mbak Dewi dulu siapa yang ikut? Dulu ikutnya Indah. Apa namanya? Beliau selaku staf keuangan sama Modemita namanya. Beliau organisasi, bidang organisasi komunikasi. Nah, tapi sekarang sudah rolling. Ya, sudah rolling sekarang karena Mbok Dek Mita itu pindah. Oke, banyak yang pindah juga ya. Jadi kan sebenarnya katanya Mbak ini ribet ruwet gitu kan, banyak hal yang harus dibahas. Kalau Mbak Dewi sendiri baru pertama kali ikut gimana? Gimana? Udah panas kah atau masih slow saja? Ya, sebenarnya sih pengen ingin ikut lagi dalam bila perlu pelatihan ikutlah. Soalnya ini menambah jujur kalau pribadi menambah pengalaman dalam bidang apapun itu, dan khususnya saya juga kan dalam bidang organisasi kan penyusunan laporan-laporan. Jadi itu sangat terbantu sekali karena yang awalnya tidak bisa dan tidak tahu menjadi tahu gitu, bahkan lebih tahu daripada yang lain gitu. Maksudnya teman-teman di Karangasem, saya kan staf di Karangasem, gitu, dan lebih mantap jadinya sesuai dengan bidang saya organisasi gitu. Oke, waktu BIMTEK kemarin ngapain aja sama teman-teman yang lain, Mbak? Mbak Yani kan juga ikut ya, Mas Heri juga ikut, nanti boleh ya sharing-sharing kemarin tuh waktu BIMTEK ngapain aja sih mulai dari awal gitu? Kalau pertama itu kan pengenalan rencana strategis, ya pembuatan renstra, dan itu renov. Itu karena saya jujur pribadi belum pernah yang namanya membuat rencana strategi. Jadi ya merasa beruntung sekali gitu, merasa paling beruntung gitu di antara staf-staf di Karangasem gitu. Karena udah nyicipin duluan karena nyicipin duluan, dan pas kalau tidak ada BIMTEK sekarang, mungkin saya masih dalam kebingungan gitu yang sangat panjang. Karena kalau misalnya tidak ada BIMTEK seperti ini, ya apalah gimana lah, nanti istilah kayak copy paste aja. Copy paste tanpa tahu apa sih ini artinya, ini nomornya apakah bisa diganti apa tidak, seperti itu. Oke. Itu banyak sekali pokoknya yang pengetahuan yang didapatkan terkait dengan, karena laporan itu, apalagi laporan kan ada laporan 5 tahunan, 1 tahun itu kan sangat luar biasa. Itu kan selalu dibahas ya waktu musyawarah ya kan ya. Dan selalu dipertanyakan ini gimana nih kejelasan untuk laporan-laporannya itu. Implementasi realita di lapangan sendiri atau di organisasi sendiri, baik di PMI pusat ataupun di PMI kabupaten kota, itu kayak gimana sih soal PIMER? Dipakai di pas kapan gitu maksudnya? Oh ya, kalau misalnya kalau di kabupaten itu sebenarnya PIMER tuh kita hampir 1 tahun itu kita menggunakan sebenarnya PIMER. Terutama ya salah satunya itu tentang perencanaan. Perencanaan itu bukan dari awal aja. Kalau kita pas misalnya kita ke bidang, bidang itu kita punya kegiatan, pasti awalnya juga membuat rencana. Apa rencana baru kita bisa eksekusi pelaksanaannya. Kalau tidak ada rencana, mungkin pelaksanaannya itu nggak optimal, nggak maksimal hasilnya gitu. Jadi kalau kita ada rencana awal, setelah pelaksanaan, dari rencana ke pelaksanaan kita jadi tahu bagaimana di dalam monetnya itu
apa kendalanya kita, kekurangannya kita, realisasi seperti apa, itu bisa jadi masukan untuk rencana berikutnya gitu. Nah, itu masih dalam satu pembahasan Iya, primer itu. Wow. Berat juga ya kalau misalkan kayak gitu. Itu kayaknya ngebahasnya sampai urat otaknya tuh keluar tuh. Kemudian kalau misalkan materi-materi sendiri, apakah ya cuman yang tadi, atau kalau misalkan BIMTEK itu kan nggak mungkin kasih materi doang kan, pasti ada praktiknya juga. Waktu praktik ngapain aja sih? Kalau praktek itu kita bedah renstra. Terus ya bedah renstra. Kan kalau misalnya kita di di pemerintahan itu kan ada bedah pembangunan atau apa, itu pasti kan dalam waktu panjang sekali, berhari-hari bisa untuk mentutaskan. Kalau ini luar biasa sekali, prakteknya luar biasa sekali. Tapi sharing sama dengan PMI kabupaten lain tentang menyamakan persepsi terkait dengan Renstra 5 tahun. Oh, isi menyamakan persepsi juga. Yeah. Tapi bukannya kalau misalkan PIMER itu sendiri berlaku untuk masing-masing kabupaten atau masing-masing PMI ya, Mas ya? Iya, jadi untuk PIMER itu kan awalnya Renstra PMI itu kan ada dari 2019 sampai 2024 ya. Ada 7 rencana strategis. Oke. Contoh kalau yang 2 itu UDD ya. Iya. Kalau 4 kan bagian bagian kesehatan. Misalnya 7 bagian PSD. Nah, itu dia akan seperti akar lagi akan ada outcome yang tujuan menengah ya. Terus pendeknya output, kemudian indikator. Itu ada target, jadi kita bisa mengukur. Misalnya tadi contoh target untuk pelatihan, misalnya dibuatkan, namanya rencana kan dibuatkan target 30 orang yang akan mengikuti pelatihan PP contoh. Kemudian pada pelaksanaannya ternyata nggak sampai 30, ada 20, apa karena alasan budgetnya tidak ada atau pesertanya tidak ada yang kirim, kan nanti bisa dievaluasi kan. Oh, ini karena kejadian ini seperti itu. Jadi nanti pas di akhir kelihatan di laporan dijelaskan. Jadi untuk PIMER itu jadi lebih banyak mengukur ya kan, menganalisa juga gitu. Jadi ya kalau contoh program contoh nih kalau di PMI pusat, misalnya program kesiagaan banjir. Berarti kita tuh awalnya mulai itu kita melakukan perencanaan, penyusunan kegiatan rencana tujuannya mengurangi dampak bencana, kemudian apa aja untuk di masyarakat maupun di PMI-nya meningkatkan kapasitas, kemudian sampai ke bawah, sampai itu banyak kegiatan-kegiatan. Berarti kan memerlukan dana kan. Kegiatan misalnya pelatihan, kegiatan workshop, kegiatan advokasi dengan kalau banjir kan BMKG, BNPB. Nah, itu nanti diimplementasi, dilaksanakan. Ini kegiatan ini apakah sudah berjalan atau tidak. Nah, kalau berjalan nanti kita catat berapa ya orang yang hadir, berapa dana yang dikeluarkan, berapa apa hasilnya apa gitu kan, apa berupa aplikasi nanti untuk banjir ada early warning-nya atau apa. Kemudian setelah itu kan itu akan ada pembelajaran selama misalnya bisa 3 bulan atau 6 bulan atau setahun gitu. Tapi di setiap kegiatan itu ada laporan. Misalnya kita berkomunikasi dengan BMKG ini, kita ada laporan meeting yang hadir ini hasilnya ini. Nah, itu laporan per kegiatan. Kemudian dalam sebulan kan kegiatan tuh banyak ya. Ada kegiatan advokasi, pelatihan, nanti dirangkum. Itu namanya laporan bulanan. Kemudian kan ada laporan kegiatan bulanan, misalnya sampai 3 bulan, 3 bulan gitu. Kemudian teman-teman di wilayah kadang-kadang buat laporan semester ya. Nah, semester itu 6 bulan. Dari bulan Januari sampai Juni. Dari Juli sampai Desember. Kemudian setahun. Nah, setahun itu kan muker ya. Kalau di pusat mukernas. Di provinsi muker prop ya. Nanti kalau yang 5 tahun namanya munas.
musyawarah nasional di pusat, Musprop di provinsi, Muskap itu yang 5 tahun nanti. Meriah banget. Jadi seperti itu. Jadi di semua data-data yang direncanakan sama di aktualnya itu dilihat. Jadi ketahuan kita, jadi ada tren baik kegiatan maupun anggaran nih. Jadi kedepannya wah nggak mungkin anggaran sebesar ini, kemarin aja guys. Jadi bisa dimulai dari situ. Jadi intinya tuh sebenarnya isi PIMER itu sendiri tuh sama gitu ya, setiap patokannya itu satu, sama ada indikator ada yang sama. Ada target. Oke, awalnya targetnya ini misalnya workshop berapa orang gitu. Kalau misalnya program kayak Fitri di pusat ya, ada di PMI Bali, di Tabanan, di kabupaten misalnya Sulawesi, kabupaten Bajo gitu. Oke, cuman kembali lagi kalau misalkan itu diterapkan atau digunakan oleh masing-masing PMI, disesuaikan juga dengan kebutuhan PMI itu sendiri. Nanti pelakunya juga memudahkan, jadi dia ada, wah ini bulan ini tanggalnya kegiatan ini, kan udah ada rencananya kan. Kalau nggak ada rencana kan seperti bencana kan, baru langsung kita ini kan. Kalau ini kan terencana, kondisi tidak darurat ya. Jadi sudah ada sampai setahun, sampai 5 tahun kan lebih hebat ya. Emang ini pergunaannya atau masa berlaku sebuah PIMER itu sendiri berapa tahun sih? Ini bukan PIMER-nya sih, kalau yang berlakunya itu rensranya. Rensranya. Yang kalau rensranya itu berlaku 5 tahun. Ya. Untuk saat ini sih 5 tahun, mungkin selanjutnya mungkin adalah alatnya. Alat untuk menghasilkan menilai. Kalau kayak mungkin PIMER tuh mesinnya, mesinnya. Metodenya gitu kan. Misalnya jadi kalau setiap dukungan, misalnya kita ada dukungan dari PMI itu kan dananya kan dari selain dari masyarakat, dari donor juga ada kan. Nah, itu kan dia perlu laporan. Nah, dari laporan itu kan kalau kita tidak ada melaporkan ke donor, mungkin dia tidak akan menyumbang lagi ke PMI. Maka dengan lapor itu, ini bagus nih, nanti dia puas, dia bisa tambah lagi kegiatannya atau desanya atau wilayahnya seperti itu. Jadi sangat membantu, lebih dimudahkan gitu. Kepercayaan kepada stakeholder ya. Seperti itu. Ibaratnya kan kita ada laporan keuangannya ada, laporan kegiatannya ada gitu kan, laporan programnya ada, itu kan lebih bagus. Berarti kalau Mbak Yunia ngasih uang, tidak ada laporan. Langsung ngare ya, semoga. Besok saya kapok lah gitu kan, nanti saya ganti ke Mbak Yuni aja lah. Karena saya minta laporan keuangan tidak ada, laporan kegiatan program tidak ada kan. Apa yang saya kan nggak tahu yang punya dana kan. Kalau ada itu kan, dia ada laporan nih. Untuk dananya itu digunakan untuk workshop, pelatihan, pembelian barang, atau apalah peningkatan kapasitas PMI masyarakat ya kan. Itu sih. Ini kalau misalkan penerapan PIMER sendiri di PMI itu udah lama, Mas? Sudah. Jadi dari saya lihat dari di PMI itu ada namanya Jograk Juknis. Jadi kita sudah ada di pusat kan, kalau di kabupaten bergabung ya antara OD dengan perencanaan ya. Di pusat sudah dipisah departemen atau divisinya. Jadi ada Jograk Juknis perencanaan dan litbang, ada OD, semua divisi sudah ada. Dan itu sudah ditandatangani Pak Ketum, Pak Jika. Itu sudah dari tahun 2012. 2012. Iya. Dan kita juga ada buku panduannya ya, PIMER. Dan sudah itu berapa halaman tuh kalau boleh tahu? Bukunya sih tebal segini tebal banget. Tebal sekali itu pembacanya. Jadi udah ada panduannya untuk dari mulai perencanaan, monitoring, evaluasi, laporan kegiatan, bulanan, semester sampai tahunan. Kalau di masing-masing PMI sendiri baik Karangasem maupun Bangli itu penerapannya dari tahun berapa? Kalau kita di Bangli penerapan PIMER ini setelah kita pelatihan 2015. Setelah 2015 ya, terus 2016 kita emang udah mau muskap waktu itu, langsung jadinya terimplementasi ya. Jadi masih lagi segar-segarnya bisa latihan langsung lah. Iya. Kalau PMI Karangasem pas kebetulan Mbak Indah langsung setelah dari sini dia langsung, tapi dia personal dulu. Ini caranya begini, kalau membuat pelaporan seperti ini.
Ya, kalau misalnya membuat laporan yang untuk donor seperti ini dulu. Jadi dia itu mengajarkan kita langsung, istilahnya kayak sharing dalam bentuk santai. Nah, setelah itu diajarkan satu persatu personal. Kita kan kebetulan 8 orang staff di Karangasem. Tahun 2017 kita langsung jedar muskap. Nah, dengan kesempatan itu ya gimana? Udah langsung lancar jalan gitu. Tanpa ada misalnya pertanyaan, tapi kita sharing juga sama yang sudah pelatihan kayak gitu, dan juga terlebih lagi juga kita kepala markas, pengurus juga kita lebih dominan seperti itu. Nah, iya, ini kan kalau tadi yang terlibat tuh ternyata staff terus kan, dan segala bentuk pertanggungjawaban kembali lagi ke pengurus. Nah, pengurusnya sendiri gimana sih di situasi PMI masing-masing? Apakah mengerti dengan PIMER itu sendiri atau gimana nih? Kalau kita sih di PMI Kabupaten, kita kan lebih ada pelaporan juga. Kita juga ada rapat dengan pengurus, dengan rapat pleno. Kita juga penyampaiannya seperti apa. Selain itu juga kita ada pembinaan dari PMI Provinsi. Jadinya selain dari kita dari staff, mungkin staff kita bertanggung jawab ke kepala divisi, kepala biro ke kepala markas yang menyampaikan ke pengurus. Selain itu juga pembinaan dari PMI Provinsi itu sangat bermanfaat kita di kabupaten karena di sana kan juga hadir pengurus. Jadinya kalau pengurus sama pengurus yang ngobrol mungkin lebih klop ya gitu ya. Penyampaiannya juga kalau dari provinsi menyampai kabupaten, mungkin pengurus kabupaten lebih banyak sih dominan seperti itu. Mereka lebih nerima apa yang disampaikan dari PMI setingkatnya lah gitu. Kalau di Karangasem gimana? Susah nggak sih jelasin ke pengurus soal PIMER gitu? Kalau di Karangasem, Astungkare ya pengurus kami sih oke lah semua. Ya tapi walaupun oke, tapi ada beberapa gitu. Tapi kan ya butuh penjelasan ekstra maksudnya ya, kan. Perlu penjelasan yang lebih detail juga, dan kita juga koordinasi sama PMI Provinsi. Bagaimanapun juga kan PMI Provinsi kan orang tua kita. Selain benar kan? Iya, selain PMI pusat kan gitu. Ya, selaku orang tua kan membimbing anaknya gitu. Jadi bagaimana langkah kita? Nah, punya usut, akhirnya berhasil. Ya, seperti itu, akhirnya berjalan lancar. Semua kegiatan apapun itu Astungkare pengurus itu tidak ada konflik atau apapun itu permasalahannya. Semua mengerti semua mengerti. Walaupun kita maksudnya rapat, biasanya kan mungkin kadang-kadang ada pengurus yang susah dihubungi walaupun misalnya kita ada rapat, tapi di Karangasem Astungkare misalnya ada rapat sekecil apapun mau untuk datang meluangkan waktu. Walaupun jujur pengurus di Karangasem kan memang ya memang mungkin tidak di Karangasem aja, di semua PMI provinsi ataupun kabupaten lain pasti sibuknya luar biasa, khususnya juga pusat juga apalagi kan gitu. Cuman kan di Karangasem khususnya pengurus kami ya, kalau misalnya dari pengurus ada 10 bisa datang 6, 7 gitu. Sedikit bisa meluangkan waktu. Nanti kalau misalnya sudah datang beberapa jam atau kalau misalnya pas jam istirahat beliau izin bisa. Yang penting beliau itu menghadiri dan juga bisa menyimak apapun itu inti daripada yang kita bicarakan, beliau mengerti. Syukur Astungkare. Oke. Jadi kan selain juga staf, pengurus, ini juga pasti untuk menggerakkan PIMER atau pengimplementasian PIMER itu di PMI sendiri pasti juga melibatkan relawan kan? Relawan. Sejauh ini gimana sih pelibatan relawan untuk PIMER itu sendiri? Kalau untuk relawan sebenarnya kita lebih banyak dia ikutnya tuh di kegiatan sebenarnya. Kalau di perencanaan mungkin kita lebih sama staf, pengurus, mungkin. Tapi kalau relawan dia lebih banyak kita di kegiatan mensupportnya kita jadinya ya. Kayak kalau kita pernah itu
kita tombaknya relawan ya. Soalnya SDM kita antara staf, pengurus, relawan itu sebenarnya saling ketergantungan sih. Kalau misalnya salah satu nggak ada itu PMI-nya itu nggak bisa optimal sebenarnya. Seperti itu. Gitu. Kalau misalkan di pusat sendiri gimana, Mas? Jadi sebenarnya PIMER itu secara tidak langsung sudah dijalankan di level PMI pusat, provinsi maupun kabupaten dan relawan. Contoh misalnya di pusat, kami di divisi biro unit staf ya, dan Kadip menyusun rencana kerja namanya kan. Nah itu kan suatu planning namanya, disusun, kemudian masing-masing biro akan koordinasi dengan kepala bidangnya, misalnya bidang PB dengan bidang PB, pengurus PB dengan relawan maupun setuju nih kita dalam setahun ini rencana kerja kita, kegiatan kita ini gitu kan, misalnya 10 miliar itu kan, kemudian dikompilasi lah di kami di biro perencanaan ya, kita ajukan ke Pak Sekjen mereview kembali dengan kepala markas dan bendara, nanti Pak JK memplenokan itu, disetujui nggak? Ini kegiatan ini ada dukungan dananya nggak? Ini ada Pak, oke. Ini tidak ada Pak, wah tidak ada nih, susah, agak ini nanti dicari gitu kan, dicari dukungannya karena kan kegiatan terus ada dana, kalau tidak dukungan dana kan agak sulit ya, makanya harus dicari katakan, sehingga kan berubah lagi kan, sehingga kegiatan itu mungkin hilang kan, kemudian budget pun berkurang jadi kan, yang pasti saja nih yang bisa prioritas maksudnya. Nah seperti itu perencanaan. Kemudian itu kan masuk di rekap ya kalau kalau setiap tahun ini tahun ini kita akan ini kabupaten, provinsi, pusat, Mukernas tahun ini. Nah itu kan untuk rencana untuk tahun berjalan ya, dan juga dia akan laporan tahun sebelumnya apa aja yang telah dicapai nih, realisasi yang kita langsung rencana kemarin akan diumumkan juga di situ kan. Dan itu akan menjadi laporan kalau di pusat kan Pak JK ya, 5 tahunan dia akan melaporkan kegiatan di selama 5 tahun. Ini diterima atau ditolak oleh pengurus daerah tuh. Kalau pusat daerah. Berarti ada representasinya. Berarti kan dia nggak bisa mencalonkan lagi untuk kalau diterima dengan laporan keuangan dan ininya, dia bisa mencalonkan lagi gitu, atau reporting atau begitu sih mekanismenya. Kalau di relawan memang seperti Mbak yang disampaikan, memang lebih banyak terlibat pas di kegiatan ya. Setelah jadi ini mereka relawan maupun relawan di KSR maupun di Sibat, di desa, dia akan menjalankan program yang telah disetujui itu. Dia kan akan jalankan kan, karena PMI untuk menjalankan kegiatan kan nggak mungkin bisa staf, ya kan? Pasti kan relawan yang apalagi stafnya cuma dikit nih. Kedepannya pasti relawan yang akan jalankan. Berapa orang relawan nih, contoh program misalnya saya dulu di PB itu ada program kesiapsiagaan bencana, misalnya bencana banjir contoh atau bencana yang lain, itu kan pasti akan membentuk namanya relawan Sibat ya, Sibat bencana di desa, karena targetnya desa kan. Nah dia dilatih sama KSR yang latih. Nah dia nanti kadangkala tuh contoh kayak di Kabupaten Bogor, dia akan memberikan dana juga ke si relawan itu, misalnya ke kepala ininya, KSR-nya atau ini kan dia ada rapat tuh, kayak ada dana konsumsi, nanti ditagih juga laporan, misalnya apa nih hasil laporan kalian gitu, tertanggung jawabannya buat dikompilasi di laporannya kabupaten gitu, kadang-kadang gitu yang pengalaman implementasinya. Kalau misalnya KSR, kami rapat kegiatan ini hasilnya ini gitu, uang sekian gitu, seperti itu kan. Sedikit sebenarnya kalau relawan pada saat gini dia perannya juga penting. Pada saat kita muskab, sebenarnya kan udah muskab, berarti kalau misalnya kabupaten musprov juga sama. Kalau muskab kita menyampaikan evaluasi selama 5 tahun. Setelah itu fungsi relawan di sana dia menentukan voting ketua. Nanti di sana yang menentukan, misalnya kalau ada 2 calon ya. Kalau di kabupaten harus ada perwakilan dari PMI kecamatan, PMI ranting ya, PMI kecamatan dan relawan. Mereka yang menentukan siapa yang akan jadi ketuanya nanti, gitu, yang terpilih. Yang memilih ada itu. Selain PMI di tingkat atasnya, PMI provinsi.
Nanti dari situ kemudian lanjut ke penerapan PIMERS yang selanjutnya gitu. Oke. Sejauh ini pasti sudah dilibatkan selalu ya teman-teman relawan dalam penyusunan ini. Nah, sebenarnya bagaimana sih progres atau perkembangan PMI dengan adanya PIMER? Seberapa pasti meningkat, pasti ada yang meningkat. Nah, mungkin kalau misalkan dikira-kirakan persenannya tuh berapa sih? Dan kalau misalkan disebutin apa aja sih yang sudah berkembang dengan adanya PIMER ini? Kalau setelah ada PIMER tuh kita sebenarnya lebih dipermudah dalam banyak hal sebenarnya. Yang pertama terutama dalam kita merencanakan pelaporan tuh lebih, apalagi setiap tahun tuh pasti ada perombakan lebih gini pasti. Kalau dulu contohnya itu laporan semester kita masih manual, sekarang udah digital. Digital, udah bisa digital ya. Lebih gampang kalau misalkan. Lebih gampang digital seperti itu. Terus juga per bidang itu mereka tuh bisa bisa menentukan, apalagi kalau ini PIMER itu kan strategis, itu udah ditentukan bidang ini strategisnya seperti ini, outcome-nya, output-nya ini, karena itu lebih spesifik lah dalam rencana itu gitu sih. Oke. Nah, kalau misalkan di Karangasem gimana tuh? Apa aja sih yang sudah berkembang atau progres yang sudah dicapai oleh PMI Karangasem dengan adanya PIMER ini? Hampir rata-rata semuanya tercapai. Astungkara berarti Astungkara semuanya, dan teman-teman semuanya juga mau belajar dan syukurnya seperti itu. Gitu. Ini kan yang paling terpenting itu kan kemauan dari diri sendiri ya. Mau apa tidak kan gitu. Kan gitu intinya. Kan percuma kalau misalnya 1 orang 2 orang pelatihan terus implementasinya ke staf, ke pengurus, ke relawan. Kalau misalnya dari orangnya itu nggak mau menerima, kan nggak mau. Oke, buat teman-teman semua ini pesan dari Kak Dewi ya. Habis ini ingat belajar sama beliau. Dia udah pelatihan selesai sampai muntah-muntah nih. Iya, kan gitu. Kan percuma kan. Jadi bagaimana caranya buat kita mengembangkan PMI sendiri atau PMI di masing-masing kan, PMI provinsi, pusat, PMI kabupaten kota. Gitu, bagaimana caranya mencintai ini loh PMI ada di diri kita gitu. Asik. Kan gitu intinya, seperti itu. Dalam banget ya, Bang. Iya. Makanya kita di Karangasem mau nggak belajar gitu. Kalau misalnya intinya kan kalau walaupun orang yang tidak pelatihan atau tidak mengikuti pelatihan, tapi kalau misalnya yang pelatihan itu mau memberikan ilmunya, sedikit ilmunya, dan orang yang diberikan ilmu itu mau menerima, mau belajar, kan bisa lah berkembang gitu loh. Untuk kemajuan ini kan untuk kita sendiri dan kita bersama gitu. Okay. Betul sih. Nah, kalau di pusat gimana, Mas? Ya, jadi progresnya. Progres PIMER itu di pusat sangat baik ya. Memang seperti Mbak Yani bilang, kalau seseorang itu tidak pernah belajar tentang hal itu akan bilang wah ini sulit ini tapi pas kita menjalani ya itu malah mempermudah kan. Jadi kita tahu kalau masing-masing bidang di PMI di kabupaten itu ini kita berkontribusi mana nih kegiatan kita ini kan. Misalnya saya organisasi di rencana strategis mana kontribusinya kan untuk mencapai goal yang akhir gitu kan. Jadi itu misalnya udah ada indikatornya. Kalau yang belum tahu, waktu saya dulu di PB memang saya kan belum pernah dapat pelatihan ya. Tiba-tiba disuruh buat laporan, kan? Ya bingung gitu. Mau meledak kepalanya ya, Mas. Jadi gimana ini maksudnya gitu kan? Ini kan kegiatan kita banyak, padahal kan itu emang dari rencana ya, karena kita nggak mikir ke situ awalnya. Kalau kita disuruh laporannya apa nih, capaian prestasi, gimana caranya kan kita nggak tahu, memang belum tahu kan. Jadi kita pun kalau nggak tahu ya panik. Wah ini gimana? Tapi kalau kita udah tahu nih, seperti saya pas masuk di rencana, oh ini tuh masuknya dari rencana ini aslinya ini seperti itu. Karena kita dari sudut persepsi yang berbeda ya kan. Sehingga kalau kita tidak mengetahui kita panik, dan kita disuruh untuk ini, ya kita nggak ada panduan, nggak ada teknis bimbingannya seperti apa gitu kan. Kita juga nggak bisa melakukan, nggak maksimal maksudnya. Dan dengan adanya BIMTEK ini diharapkan kan teman-teman yang ingin mengikuti ini mengetahui tentang hal itu. Jadi dia bisa mengetahui untuk merencanakan kan, kemudian direncanakan ada targetnya, ada kegiatannya, ada anggarannya, kemudian setelah di aktualnya realisasinya, ternyata ini
berlebih atau tidak jadi atau apa kan nanti kan belum diketahui. Setelah diketahui ya laporannya gitu. Ya itu sangat bermanfaat dan di pusat pun kemarin itu mereka dari divisi biologi sudah membuat rencana tahunan, kemudian juga dengan realisasi tahun 2021 sudah ada juga, dan itu akan menjadi laporan kita dan kita akan kirim ke stakeholder seperti BNPB, Kemenkes dan lain-lain, bahkan ke presiden, ke pemerintah, ke organisasi yang mendukung PMI pusat. Jadi sangat bermanfaat dan itu di pusat memang ya itu saya bilang kalau dia tidak mempelajari akan sulit, tidak mengikuti pelatihan atau bimtek ya. Kalau donor udah berapa banyak nih dengan adanya PIMER? Ternyata saya dapat menggait 10 orang yang bisa membantu PMI. Apakah ada nggak kayak gitu, Mas? Ya, untuk ada cerita mungkin salah satu donor kan kita ada donor dan donor itu tidak mendapatkan laporan lah ya dari hasil dia ini, sehingga kan dia kecewa dan kemudian dia masuk lagi ternyata PMI bisa membuat laporan, nah itu kan dan itu akhirnya dia berikutnya akan mendonasikan lebih besar ke PMI gitu kan. Wih, lumayan ya, jadi sebuah kesempatan ya. Karena dia tahu ini jelas nih uang kami digunakan untuk kegiatan ini tujuannya ke sini untuk misalnya COVID lah ya. Tujuannya untuk mencegah COVID. Kegiatannya apa aja? Cuci tangan, pembuatan masker misalnya kan. Kemudian dia ada disinfektan, sterilisasi ya, dan promkes dan lain-lain. 5M dan lain-lain. Itu kan mereka juga kan namanya kalau perusahaan itu kan juga image-nya juga naik juga kan. Begitupun PMI juga kan lebih dikenal di masyarakat juga kan. Gitu. Oke, kalau di Bangli kan pasti saat ini juga masih ada program gitu kan. Itu laporannya gimana? Lancarkah? Terus tuh donornya gimana? Kalau kita di Bangli itu waktu tahun lalu ya banyak disupport sebagai kabupaten. Kalau di Bangli sama Buleleng yang terpilih dapat bantuan dana dari pusat. Ya, nggak ada bantuan dana untuk penanganan COVID-nya. Iya, terpilih. Kalau untuk kita sebenarnya dengan PIMER itu mempermudah kita bekerja, pada pelaporannya itu tidak mengarang bebas jadinya kita karena lebih terstruktur. Sebelumnya gitu. Iya, sebelumnya mungkin terstruktur, kita targetnya ada lebih jelas lah berapa sih penerima manfaatnya itu jelas jadinya. Berapa terrealisasi, jadi untuk kedepannya itu evaluasinya ada, monitoringnya, ternyata kegiatan ini tahun ini seperti ini kurang, jadinya ada rekomendasi untuk tahun selanjutnya di rencana kerjanya. Terus juga kita penyampaian pelaporan ke pengurus itu lebih gimana ya, lebih maksimal jadinya menyampaikan lebih jelas jelas. Ya, lebih jelas, jadi pengurus tuh lebih gampang, dia lebih tahu seperti ini kekurangannya, seperti ini bagaimana PMI itu gitu ya, lebih tahu. Sebenarnya banyak lah, hampir semua kabupaten itu pengurusnya itu kadang mereka nggak tahu seperti apa PMI. Gitu. Jadi dengan PIMER sendiri bisa memperkenalkan lebih jelas ya, lebih rapi ke pengurus gimana sih kerja kita selama ini. Iya, jadinya PMI kalau dari dulu kan, apalagi sekarang mungkin gitu PR-nya kita semua di masyarakat, kita cuma dikenal dengan darah gitu ya. PMI itu identik dengan darah, apa sih kegiatan PMI darah aja ya gitu. Jadinya kalau kita di PIMER, secara PIMER tuh kegiatan kita udah terperinci struktur bidang ini, kegiatan seperti ini, jadinya kita lebih untuk kegiatan itu lebih baik lah gitu ke masyarakat, pengenalan kita lebih baik, bervariatif juga ya untuk kegiatannya. Cuma kalau Mbak Dewi gimana? Benar sekali, ini ada pengalaman waktu di di Desa Ban ya, waktu itu kan gempa di Karangasem kan. Kebetulan waktu itu ada beberapa donor dan kita kan membuat laporan pendanaan. Jadi mereka itu sangat puas dengan laporan yang kita bawakan atau yang kita kasih, yang kita buat. Jadi satu yang paling penting, dia mengatakan bahwa nanti kalau misalnya ada lagi keperluan apapun itu,
khusus untuk Karangasem. Dia dia mengatakan waktu itu ke Karangasem. Gitu. Dia mengatakan dan saya juga diajak bicara, suatu kebanggaan tersendiri lah buat saya gitu. Jadinya kan kalau misalnya ada kegiatan apapun itu di PMI Karangasem, saya siap untuk mendanai seperti itu. Itu jadi kan donaturnya yang nawarin langsung. Jadi kan nggak sia-sia gitu loh, nggak sia-sia. Ada pelatihan primer, kan kita mau belajar, yang pelatihan itu mau untuk berbagi ilmu gitu loh. Itu jadinya poin yang paling di saat donatur itu mengatakan seperti itu, gimana sih rasanya gitu. Senang sekali ya. Iya banget gitu. Yang biasanya kita kan Karangasem tidak bisa dipungkiri nih Mas, Mbak, PMI Provinsi Bali selalu memberikan dukungan. Iya, PMI Provinsi Bali, PMI Pusat juga. Tentu dong. Iya. Bagaimanapun itu kan orang tua gitu, sekali lagi saya mengatakan gitu loh. Kan orang tua nggak rela anaknya itu kesusahan, apalagi bencana gitu loh. Apalagi kita di Karangasem rawan dengan bencana. Ya ampun, waktu Gunung Agung, ya ampun, 1 tahun. Aduh, ya ampun. Pusing ya? Wih, banget. Saya jujur pribadi kan poskonya di Tanah Ampo, di daerah Manggis. Saya kan aslinya di Labuhan, Manggis juga. Saya sebenarnya dekat, tapi nggak pernah pulang gitu. Saya merasa sedih, tapi ya saya pribadi sedih banget, nangis. Tapi setelah ke lapangan terus berbaur dengan masyarakat, saya lebih sedih lagi gitu loh. Melihat orang-orang dan saya senangnya di saat saya bisa membantu, memberikan kayak hiburan gitu loh. Seneng menghibur mereka, apalagi anak-anak, ibu-ibu. Itu gimana ya, membuat saya pribadi bangga gitu loh. Itu poinnya. Walaupun saya nggak pulang-pulang nggak bisa dipungkiri itu sedih banget, walaupun deket banget gitu. Tapi ada laporannya juga kan? Ada laporan. Wajib. Aduh ya ampun. Wajib itu. Wajib itu. Lapsit ya. Minimal lapsit ya. Iya, lapsit itu dikejar dari provinsi. Wah. Saya nggak ikut-ikut waktu itu, belum jadi. Nggak boleh lambat. Karena mungkin memang waktu itu melibatkan banyak pihak yang ngasih donasi, terus itu yang ngasih bantuan lain-lain kan. Itu kan pasti butuh update terus. Oke, syukurnya semuanya lancar sampai selesai. Lancar. Tadi masih belum selesai loh, aku potong. Habis ditawarin bantuan, kira-kira apa tuh yang dikasih waktu itu sama donatur yang khusus gempa Karangasem tadi? Yang dia kuasin tadi. Dukungan. Dia akan siap mendukung. Oh ya, dalam bentuk pelatihan apapun itu. Gitu. Di Karangasem kan kita KSR kan ada sedikit. Iya. Kita mau membangkitkan lagi. Ya, merekrut kembali SDM juga kan TSR tuh, kita pokoknya relawan itu sedikit. Gitu. Jangan sedih gitu dong. Iya, merasa sedih gitu loh. Pribadi kan merasa sedih. Kita di Karangasem rawan bencana, tapi relawannya sedikit, kan saya pribadi juga sedih gitu loh. Jadi gimana caranya, mumpung ada donatur ya udah gitu. Gas gitu. Gaskan lagi gitu. Laporan. Iya, laporan. Oke. Nah, dengan adanya PIMER ini sendiri atau BIMTEK ini sendiri, kira-kira apa sih harapan kedepannya untuk teman-teman di PMI pusat, provinsi maupun di kabupaten? Ayo, Mbak, siapa mau jawab? Kalau di kabupaten ya, khususnya Kabupaten Bangli dengan BIMTEK ini kayak kita refresh kan lumayan dari lama. Apalagi kita ada perubahan renstra itu, dari renstra yang awal sama renstra yang baru yang 2019-2024 kita ada perubahan di strategisnya, pengurangan strategis, mungkin yang baru lebih efisien jadinya ya dari kelompoknya itu. Jadinya gimana ya, sangat membantu lah BIMTEK ini, apalagi di bidang-bidang organisasi seperti dibilang banyak yang udah senior tuh udah pindah-pindah, ada yang baru-baru, mereka itu lebih antusias lah belajar seperti, walaupun BIMTEK kan cuman
baru pengenalan secara umum aja lah, tidak ngorek sampai dalam-dalamnya, tapi Mau dengan semangatnya kita untuk belajar itu pasti bisa. Pasti gitu, bisa ya, walaupun susah ya. Iya. Karena dengar-dengar juga katanya menguras tenaga banget sih nyusun yang kayak gitu. Kalau Mbak Dewi sendiri gimana? Kalau saya pribadi sih ya selalu Lemes ada, banget tuh. selalu ada pokoknya, karena itu untuk kemajuan PMI kedepannya gitu. Karena perkembangan zaman ya Mas ya, perkembangan zaman, dan kita dituntut untuk semakin terdepan. Oh iya. Nah, makin kesini makin banyak juga Iya, kan. jadinya ya lebih, kalau bisa ya setiap tahun lah ada gitu kan. Karena kan kita kan tidak tahu ya, mungkin staffnya mungkin sekarang pelatihan, nanti tahun depan ya mungkin kalau ada kan resign kan, kita juga kehilangan lagi gitu. Itu sih intinya. BIMTEK tiap tahun. Kayak Yohana gimana? BIMTEK tiap tahun siap. Atau ganti aja dengan pelatihan biar lebih lama. Langsung sekalian. Iya. Kalau di pusat gimana harapannya nih dengan adanya BIMTEK? Ya, dengan BIMTEK harapannya teman-teman PMI di provinsi, kabupaten kota lebih mengetahui tentang apa tadi yang saya bilang PIMER itu, dari mulai planning, kemudian dia ada monitoring pelaksanaan kegiatannya, kemudian dievaluasi yang baik dan bagusnya ya, kemudian ada laporan, ya kan, jadi laporan PMI kabupaten melaporkan setingkat di atasnya, provinsi pun ke pusat, pusat pun melaporkan ke stakeholder dan ke ya terkait lah ya, pemerintah dan lainnya, itu sih, jadi lebih memudahkan ya, karena yang saya bilang kalau kita nggak tahu kan panik, oh ini awalnya nggak seperti Mbak Yani bilang orangnya udah berganti, ya kan, mungkin apa namanya juga dinamis ya di PMI itu kan, jadi dengan adanya itu kan lebih memudahkan ya untuk penyusunan kegiatan di rencana kerjanya sampai dengan nanti realisasinya. Gitu. Oke. Lanjut Pak, habis BIMTEK di Bali mau di BIMTEK di mana lagi nih? Ada undangan BIMTEK lagi nggak? Kalau kita di pusat untuk BIMTEK ada 4 provinsi. Wow. Rencana setelah Bali, sebelumnya kan Banten. Oke. Nah, nanti 2 lagi saya belum tahu. Nah, ini Surprise kita ya? lagi menunggu dari provinsi mana gitu untuk yang di refresh apa dikuatkan lagi. Oke. Nah, kalau misalkan Mas Heri habis ini nanti mau terbang lagi ke provinsi yang lain, kalau Mbak Yeni sama Mbak Dewi habis ini habis BIMTEK kira-kira mau ngapain sih? Mau BIMTEK mini kah? Di markas atau gimana? Kalau kita sih kembali ke PMI masing-masing ya tentu dong. Masa mau nginep terus? Ya kita implementasikan, kita laporkan lah ke atasannya kita, kalau kita kepala markasnya juga kita sampaikan ke teman-teman yang membidangi apa perubahan-perubahannya, mungkin kan ada perubahan-perubahan. Ada banyak ya. Ada perubahan-perubahan, kalau kan ada banyak yang kabupaten yang belum menggunakan restra yang baru, dia masih yang lama gitu. Iya, betul. Ya, karena pada saat mereka itu muskap itu belum saatnya muskap, tapi masih harus menggunakan restra yang lama gitu. Jadinya kita harus berbagi ilmu lah istilahnya sama teman-temannya, terus juga memajukan PMI-nya kita masing-masing ya. Bang Li masih semangat, gedungnya masih fresh soalnya. Habis gedung baru. Terus Karangasem gimana? Kalau Karangasem, Mbak Dewi habis ini mau ngapain? Saya pribadi besok, sekarang kan hari Rabu, besok kan besok kan kerja lagi. Iya, kerja. Besok kerja saya langsung melaporkan ke atasan, dan setelah itu saya langsung sharing sama teman-teman, mengadakan rapat kecil karena kita kebetulan bulan Juni kita muskap gitu. Jadi langsung kita action gitu. Langsung action. Jadi biar gerak cepat gitu. Berarti 5 tahun ya. Realisasi 5 tahun Iya. Jadinya biar tidak lagi, mumpung freshnya, mumpung lagi hangat-hangatnya, masih panas-panasnya. Ya, mumpung lagi panas ya udah gitu. Goreng saja. Badas langsung ngajak kepala markasnya ke sini. Langsung dengan kepala markas tersendiri. Oke. Biar penyampaiannya top. Nah, langsung ya dari kepala markas, kalau udah kepala markas yang ngomong kan semua ngikut.
Nah mungkin ada kesan dan pesan terakhir mungkin buat teman-teman yang di luar sana yang mau belajar tentang PIMER atau yang sudah melaksanakan PIMER, ada gak sih hal-hal yang mau disampaikan? Oke, ada. Lihat kamera. Kameranya di sini. Hai sahabat PMI semua yang ada dimanapun itu berada. Jadi pelatihan ataupun BIMTEK PIMER itu sangat tidak rugi lah. Itu sangat menyenangkan walaupun pusing, tapi kedepannya itu sangat membahagiakan buat kita dan juga untuk kebersamaan. Betul. Itu. Jadi jangan takut walaupun pusing, kan intinya bersakit-sakit dahulu lah. Nggak ada yang bersenang-senang dahulu kan gitu intinya. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi poin yang paling penting itu ilmu itu mahal gitu. Ilmu itu mahal, pengalaman juga mahal. Terima kasih, itu saja sih. Oke. Kalau ya nih kameranya. Oh iya. Halo sahabat PMI. Kalau dari saya sih gimana ya, PIMER ya. PIMER kita harus jangan pernah berhenti untuk belajar gitu sih ya. Pasti setiap ada perubahan juga kita semangat terus mau belajar, mau berubah gitu. Kadang nggak ada yang kaku ya teman-teman, yang kaku masih berpatok ini yang kayak yang lama kayak gini. Tapi kita harus terus menyesuaikan perubahan untuk PMI, untuk kemajuan PMI selanjutnya gitu sih. Oke. Nah, Mas Heri nih gimana harapannya nih, Bu? Kalau sahabat PMI ya, jadi memang seperti Mbak Dewi dan Mbak Yeni ya, untuk PIMER itu tidak di awalnya memang sepertinya menakutkan apa ya. Tapi kalau kita sudah mengikuti itu kita lebih memahami ya, dan lebih gampang untuk kedepannya, dan itu juga merupakan otak atau ininya PMI ya, karena itu merupakan dari tujuan PMI itu sendiri kan, friends. Visi dan misi, kemudian sampai restra, sampai dengan outcome, tujuan menengah, tujuan jangka pendek, sampai kegiatan-kegiatan itu kan selalu terkait di PMI, di baik pusat maupun provinsi dan kabupaten kota, itu pasti ada kegiatan-kegiatan. Nah ini jadi kita lebih memahami kegiatan yang kita lakukan ini buat apa sih kan? Jadi untuk kontribusi ke yang di Renstra itu, dan itu menggunakan PIMER ya, yang ada laporan, ada planning, kemudian nanti kita melaksanakan di monitoring, kemudian ini berhasil atau tidak, ini dievaluasi kan, ya baik gimana, tidak baik gimana, kemudian ya laporan selalu ada kan, seperti itu. Ya demikian Sobat PMI, semoga bisa mengikuti PIMER. Oke, baik teman-teman semuanya, dengan berakhirnya kesan dan pesan atau saran dari Mas Heri, maka berakhir pula Lock On pada kali ini. Semoga apa yang kita obrolin dapat nancep lah sedikit di otaknya ya, walaupun agak berat gitu, tapi semoga ini semua dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di rumah, khususnya mungkin buat staf PMI yang sebentar lagi mungkin akan muskap atau melaksanakan musyawarah-musyawarah lainnya. Semoga ini semua akan berguna buat teman-teman. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe channel kita, dan follow akun media sosial kita PMI Bali. Mengingat masih masa pandemi, teman-teman semuanya saya harapkan agar tetap menjaga protokol kesehatan dan ingat selalu 6M. Jangan lengah, COVID belum musnah. Saya Putu Yunia Andriani, sampai jumpa di Lock On berikutnya. Bye bye.